Selamat malam, selamat datang kembali di acara Edu Podcast. Podcast pendidikan masa kini bersama saya Ida Royani. Malam ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Universitas Katolik Atmajaya. Ada Sinta, ada Rizal, ada Jingga. Eh, Enaknya kita kenalan dulu kali ya sama tamu-tamu kita. Selamat datang, selamat malam Sinta, Rizal, sama Jingga. Boleh kenalan dulu? Halo, selamat malam. Hai. Saya Sinta, mahasiswa PTG Prajabatan Gelombang 2 Unika Atmajaya. Salam sehat dan bahagia. Oke, thank you, Sinta. Selanjutnya, oh ya, Oke, halo, saya Rizal. Rizal. Apa kabar semua? Sehat? sehat, pemirsa Sehat, ya, sehat, Alhamdulillah. sehat, sehat, alhamdulillah. Halo Kak Ida, Hai, apa kabar nih selamat si malam. Jingga? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Mauri Jingga. Saya mahasiswi dari PPG Prajabatan Batch 2 Unika Atmajaya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir di podcast kita. Untuk tema podcast kita kali ini, kita akan mengangkat tema terkait Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Wow, berat sekali ya tema kita. Berat namun kayaknya seru deh untuk kita explore lebih dalam dan kita gali lebih dalam lagi. Oke. Sebelum masuk ke topik kita nih, saya mau tanya-tanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, Pancasila itu apa deh? Boleh dijawab sama Rizal. Pancasila apa sih? Kalau menurut Rizal? Menurut saya Pancasila adalah kita, ya, identitas bangsa Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia itu sendiri lahir, merdeka. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Pancasila itu apa? Dari Sinta dan Jingga? Kalau Boleh kata nambahin Rizal, sedikit? boleh. Kalau kata Rizal kan Boleh. Pancasila itu kita, kita identitas bangsa kita sudah ada sebelum bangsa ini berdiri, malah sebelum kemerdekaan. Kalau menurut kalian? Betul banget, Rizal. Pancasila itu adalah kita. Jadi Pancasila itu adalah pandangan hidup kita. Jadi semestinya apa yang kita lakukan itu sesuai atau mengamalkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Oke. Kalau dari Maur sendiri ada tanggapan nggak? Pancasila itu apa? Aku setuju banget sama Kak Sinta. Eh, Kalau misalnya dari aku ya, opini aku, Pancasila itu sebagai perekat dan penyatuan hidup berbangsa untuk segala suku dan budaya yang ada dalam wilayah hukum negara Indonesia. Gitu sih, itu aja. Aku juga setuju sih kalau memang Pancasila ini pandangan hidup kita, pandangan hidup dasar negara ya, ideologi negara kita. Pancasila itu kita, yang sudah ada sebelum bangsa ini merdeka malah ya. Dan Pancasila ini sebagai perekat, perekat, perekat keberagaman yang ada di Indonesia. Setuju sih teman-teman. Jadi kalau kata Sinta tadi, segala sesuatu yang akan kita lakukan, baik dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat itu harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Setuju ya teman-teman. Betul. Oke, langsung aja ke pembahasan topik kita nih, teman-teman. Kalau menurut Sinta sendiri nih, apa Mm. pendapat Sinta terkait Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Monggo. Wah, entitas ya. Mm-mm. Entitas itu saya nangkapnya ini sih, Kak Ida, Mm-mm. semacam makhluk halus. Wow, menarik Waduh, nih, menarik. waduh, Makhluk halus. waduh. Oke, jadi kan makhluk halus itu tidak berbentuk ya, Mm-mm. tapi ada gitu. Nah, sama seperti halnya dengan bangsa Indonesia, keberagaman. Nah, itu bukan nggak berbentuk, tapi kan banyak malah ya. Mm-mm. Nah, dari keberagaman itu menjadi salah satu identitas kita dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Begitu banyaknya, pasti di dalamnya ada kehidupan, dari kehidupan itu pasti ada kebudayaan, Mm-mm. ada suku, bahasa, terus apa? Mm-mm. Keyakinan ataupun agama. Nah, itu Mm-mm. menjadi identitas ciri khas dari Mm-mm. bangsa Indonesia.
Oke, setuju. Kalau ada pendapat lain nggak nih dari Rizal sama Mawar Jingga terkait Ah, identitas setuju banget nih sama Pancasila sebagai entitas? setuju dengan statementnya Kak Sinta. Kalau dari Rizal, Kalau saya tidak setuju. mm-mm. Kalau Jadi dibilang gimana? tidak Tidak berbentuk, setuju. kalau dibilang tidak berbentuk, berbentuk juga. Berbentuk namun tidak Gotong royong terlihat kalau kata Sinta. Betul, begitu. begitu maksudnya. Oh, bisa Mm-mm. dirasakan gitu ya. Ya, Iya, Tidak betul. terlihat tapi. Makanya dianalogikan seperti makhluk halus itu maksudnya entitas ini ciri khas yang tidak terlihat namun ada gitu. tapi Meskipun dalam ada bukan gitu. bentuk fisik gitu. Seperti yang tadi lihat yang disebutkan Sinta kan ciri khas ini adalah keberagaman ya. Keberagaman mulai dari suku, bangsa, agama, bahasa yang pada akhirnya Budaya. menjadikan budaya yang pada akhirnya menjadikan identitas bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Gimana nih? Setuju nggak Pak Rizal? Setuju, berarti tidak terlihat, berarti itu Pancasila sebagai ideologi berarti kan. Ya, betul. Ya, Sebagai ideologi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Iya, menjadi pandangan hidup, Mm-mm. pegangan atau panduan hidup ya bangsa Indonesia. Prinsip hidup kita, setuju ya. Betul. Oke, kalau dikaitin sama pendidikan nih, menurut Jingga, relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dengan pendidikan abad ke-21 seperti apa? Relevansinya. Oke, kalau menurut saya relevansi Pancasila pada pendidikan abad 21, Mm-mm. Pancasila merupakan salah satu hal yang menjadi identitas masyarakat Indonesia ya. Mm-mm. Nah, Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila ini tadi ya merupakan suatu perekat bagi keberagaman yang ada di Indonesia. Betul. Kalau misalnya Indonesia ini kan dia tempatnya itu berpulau-pulau gitu ya. Mm-mm. Nah, pasti kan mereka beragam dan berbeda tentunya. Nah, mereka nih membawa kebudayaan masing-masing yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Nah, Mm-mm. di sini relevansi Pancasila itu mengambil peran dalam menyatukan keberagaman tersebut. Seperti itu, Kaidah. Boleh nambahin teman-teman, silakan dari Rizal atau Sinta. Kaitannya dengan abad 21 Mm-mm. itu abad Relevansinya gitu. digital, Mm-mm. iya, Pancasila itu sekarang banyak terjadi penyelewengan ya Mm-mm. dalam kehidupan sehari-hari, Mm-mm. seperti kriminalitas, korupsi, vandalisme, pertikaian antar kelompok, eh, narkoba, miras, itu sangat relevan dengan pendidikan. Bagaimana kita bisa menghasilkan generasi bangsa melalui pendidikan itu menjadi lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Mm-mm. Jadi relevansinya Jadi, dengan pendidikan itu adalah entitas dan identitas itu harus diterapkan, itulah intinya ya, iya, jadi nilai-nilai Pancasila ini. iya, siswa harus memiliki profil pelajar Pancasila itu yang berapa poin? Ada 6 ya. Iya, betul. Betul. Kalau dari Sinta sendiri ada tambahan nggak nih? Relevansi pendidikan abad ke-21 dengan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Oke. Benar sih kata kata Rizal ya. Mm. Memang harus sedini mungkin kita membentuk karakter anak-anak lewat pendidikan. Jadi Terlebih di biar abad mereka ke-21 ya. betul. Jadi sedini mungkin gimana caranya kita sebagai seorang guru harus menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak agar nanti outputnya tidak seperti yang Rizal sebutkan tadi, banyak kriminalitas, Mm-mm. vandalisme, korupsi, kolusi dan nepotisme dan lain-lain. Mm-mm. Tuh. Jadi yang dibentuk adalah karakter akhlaknya anak-anak gitu. Lewat pendidikan yang sesuai dengan entitas dan identitas bangsa kita yaitu Pancasila gitu. Oke, jadi poinnya Pancasila sebagai entitas dan identitas ini sebagai harapan yang kita inginkan gitu ya dari peserta didik kita lah, intinya seperti itu ya. Iya, betul Agar betul. mereka peserta didik kita pada akhirnya memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya tertarik nih teman-teman sama pendidikan abad ke-21 ini. Menurut teman-teman, pendidikan abad ke-21 ini tantangannya apa aja sih? Kalau menurut Rizal sendiri gimana pandangannya? tantangan tantangannya jelas. Hmm. Sekarang di era digital ini bagaimana kita bisa membumikan Pancasila itu
Jadi Pancasila tidak hanya dibacakan ketika upacara saja, tapi juga diamalkan sehari-hari oleh siswa. Ya. Ya, dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita bisa menanamkan nilai itu kepada siswa dengan membiasakan misalkan dengan sholat berjamaah atau pelajaran agama, mengaji dan sebagainya. Jadi ketika mereka lulus, mereka tidak meskipun mereka ke luar negeri, mereka tetap memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia yang beriman, berakhlak. Tidak hanya berakhlak di dunia nyata saja, tapi di dunia digital juga, di sosial media. Karena sekarang kita lihat di sosial media banyak sekali sopan santunnya itu sudah tidak ada gitu. Iya, setuju sih. Jadi memang poinnya di sini kalau menurut Rizal, tantangan pendidikan di abad ke-21 ini dari sisi digitalisasinya ya. Karena sekarang siswa diekspos oleh informasi kan dari media sosial itu, yang bagaimana kita bisa, tantangannya itu menanamkan nalar kritis kepada siswa supaya bisa memfilter informasi yang dari luar yang tidak sesuai dengan kodrat alam bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Betul, Gitu. betul. Jadi tantangan kita sebagai pendidik itu harus menguatkan karakter peserta didik kita agar bernalar kritis ya di era digitalisasi ini ya. Supaya mereka bisa memfilter informasi seperti itu ya, Rizal. Setuju sih saya. Kalau dari Sinta sama Jingga gimana nih? Apa sih tantangannya? Ada nggak tambahan terkait tantangan di abad ke-21 ini? Pendidikan di abad ke-21 ini maksudnya. Setuju sih dengan Kak Rizal tadi ya. Ini ada sedikit penurunan pada moral dan akhlak siswa ya pada abad 21 ini. Sepertinya sudah secara global ya, sudah disebutkan sama Rizal sama Jingga tadi. Oke, jadi concernnya ini ya kemajuan teknologi dalam artian digitalisasi yang tidak terbatas. Kemajuan teknologi yang menyebabkan kemunduran karakter anak-anak. Ini pengaruh dari globalisasi juga ya. Globalisasi, digitalisasi. Memang sekarang kan budaya-budaya asing juga sudah mulai masuk ke negara kita karena ada akses informasi yang bebas itu tadi ya teman-teman. Jadi memang tantangan kita bagaimana menanamkan karakter peserta didik supaya memiliki profil pelajar Pancasila agar mereka bisa memfilter lah ya. Iya, bisa merdeka. Betul, betul. Nah, selanjutnya menurut teman-teman nih, bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Boleh dijawab sama Sinta. Oke, tantangan kasusnya sama tadi ya, digitalisasi dan kemunduran karakter anak-anak ya. Jadi memang seperti asasnya Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu kan ada pusatnya ya, ada tripusat pendidikan. Jadi ada pendidikan dari yang pertama dan paling utama itu dari keluarga, kemudian ke pendidikan formal di sekolah, sama pendidikan di masyarakat. Nah, untuk mengatasi kemunduran karakter dari anak-anak itu, saya rasa perlu adanya komunikasi dan kerjasama antar orang tua, antar sekolah, pun dengan masyarakat luas. Jadi apa yang mau kita kuatkan sekarang ini, yaitu karena krisis karakter dari anak-anak, yang kita kuatkan adalah kembali lagi kepada pandangan hidup kita, yaitu pada Pancasila, bagaimana cara kita mengamalkan sila-sila yang ada di dalamnya, bagaimana membuat anak-anak kembali berciri khas keindonesiaan gitu. Jadi perlu ada kerjasama ya antara orang tua tadi yang saya sebutkan, orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Jadi di sekolah tugas guru sebagai pendidik, nah nanti ke rumahnya kita sebagai orang tua juga harus melakukan kontrol pada anak-anak kita. Bagaimana mereka memainkan gadget dengan bijak, bagaimana kita mengontrol mereka gitu. Oke, kalau dari Rizal sama Jingga ada tambahan nggak nih atau komentar terkait solusi untuk mengatasi tantangan yang ada di pendidikan abad ke-21 yang kita bahas sebelumnya? Kayaknya sudah terjawab oleh Kak Sinta secara lengkap dan detail. Luar biasa
sekali Kak Sinta ini. Oke, saya juga setuju banget sih sama Sinta. Memang untuk solusi terkait tantangan tersebut, mengatasinya adalah dengan kita sama-sama bersinergi ya, baik dari keluarga ataupun masyarakat dan pihak sekolah, dalam hal ini institusi pendidikan ya, untuk sama-sama gitu ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila ke peserta didik itu. Namun saya juga mau nambahin dengan adanya bukan program ya, apa namanya, kurikulum yang baru ini ya, kurikulum Merdeka, paradigma Iya, pembelajaran baru yang mana ada poin profil pelajar Pancasila dalam sistem betul. pendidikan ya. Dan ini juga menurut saya salah satu solusi yang sangat bagus yang diambil pemerintah, kebijakan yang luar biasa yang patut kita implementasikan gitu sama-sama, baik dari keluarga ataupun dari masyarakat dan sekolah itu sendiri ya, supaya apa namanya, tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi bersama. Nah, untuk Iya, selanjutnya betul. saya mau tanya juga pandangan kalian terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara nih, yang menekankan bahwa pendidikan sejatinya dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau menurut Jingga gimana nih pendapatnya? Kodrat alam itu diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada di mana dia tumbuh dan berkembang, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Nah, kodrat alam ini berhubungan juga dengan karakter si anak. Anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model yang positif dan Mm-mm, teladan yang baik bagi mereka. Nah, sedangkan kalau kodrat zaman itu bisa diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. mm-mm, Nah, di sini guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Nah, mm-mm. kalau misalnya sekarang kita sudah zaman 5.0 ya, bukan begitu? Ya, ya udah 5.0 malah. 4.0 udah lewat malah. 4.0 sudah lewat, kita sudah 5.0. Oke, nah kita membimbing sesuai dengan zaman agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Nah, Mm-mm, dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Nah, proses pembelajarannya hendaknya menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik dari gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi menurut saya memang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat sangat cocok kita terapkan di mana kita harus mengembangkan kodrat kodrat peserta didik ini dari mm. kodrat alamnya dan kodrat zamannya seperti itu. Terlebih di abad ke-21 ini ya, terlebih di pendidikan abad ke-21 ini ya, Miss Jingga ya. Iya Ada betul. tambahan nggak teman-teman nih dari Jingga? Jingga kan udah ya, dari Sinta sama Rizal nih, terkait pandangan kalian tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan sejatinya dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, tujuannya kan supaya siswa itu nanti setelah mereka lulus, Mm, mereka bisa merdeka lahir batin ya, yaitu ya, dengan dididik sesuai dengan zamannya. Karena sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu tidak ada di abad 20, seperti YouTuber, TikToker, dan lain sebagainya. Itu dulu tidak ada. Bagaimana kita bisa membekali siswa ini supaya punya kompetensi memenuhi tuntutan zaman. oke. Membekali kompetensi kaitannya ini sesuai dengan kodrat ya, maksudnya kita apa namanya, mengarahkan peserta didik untuk mencapai kompetensi maksimalnya ya. Iya, kompetensinya juga Mm, maksudnya bukan cuma hanya kognitifnya aja, tapi betul. bagaimana Intelektual. keterampilan hidup. Iya, Mm, tapi keterampilan hidup, life skills seperti berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi atau kolaboratif. gotong royong. Setuju, setuju. Ya, tidak. Kalau dari Sinta sendiri ada komentar nggak nih terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan sejatinya dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Eh, sudah terbingkai secara apik dengan teman-teman saya yang luar biasa ini. Oke, jadi kita setuju ya teman-teman. Iya, Kalau mendidik setuju. mendidik mendidik peserta didik kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya, supaya peserta didik kita Betul. mencapai keselamatan, kebahagiaan sesuai apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Terlebih di abad Betul. ke-21 ini ya. 21, iya. Nah, kaitannya kan kita udah singgung tadi nih di awal terkait profil pelajar Pancasila yang udah sempat disinggung-singgung dari awal. Di mana profil pelajar Pancasila ini adalah
bentuk perwujudan dari pondasi pendidikan Indonesia, bentuk dari perwujudan Pancasila sebagai pondasi pendidikan di Indonesia ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri apa sih profil pelajar Pancasila secara secara singkat lah. Boleh dijawab sama Jingga. Oh, maksud saya Oh, ini Rizal. iya. Jadi profil pelajar Pancasila itu bisa dijadikan sebagai landasan, bisa juga dijadikan sebagai tujuan. Jadi ketika dijadikan landasan, ketika kita mendidik, mengajar di kelas itu mengandung nilai-nilai di profil pelajar Pancasila itu seperti berkolaborasi. Jadi kita ketika mengajar di kelas kita membentuk sebuah kelompok yang multikultural mungkin, dan juga menerapkan pembelajaran proyek supaya mereka menjadi kreatif dan sebagainya. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah untuk membangun nalar kritis mereka dalam memecahkan permasalahan yang mungkin nanti pasti akan terpakai ya di dunia setelah mereka lulus sekolah. Setuju. Ya Kalau dari mm, tidak hanya itu juga, tapi juga bagaimana kita bisa, yang poin pertama itu yang paling penting, mm, bagaimana siswa peserta didik itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu yang tujuan utamanya menurut saya itu. oke. Setuju Ada sekali. ada tambahan nggak nih dari Jingga sama Sin terkait pandangan terkait profil pelajar Pancasila ini? Oke. Profil pelajar Pancasila ini menurutku seperti kesatuan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan bisa diraih oleh peserta didik Mm, yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila seperti yang Rizal sebutkan tadi ya, ada 6 itu tadi. mm. Gitu sih. Oke. Dari Jingga setuju ya nggak kalau profil pelajar Pancasila ini sebagai landasan kalau kata ya dari jalan dan juga tujuan yang diharapkan dari lulusan eh, anak didik kita seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan kalau bahas profil pelajar Pancasila ini kan termasuk dalam kurikulum Merdeka itu sebagai eh, sesuatu yang baru lah ya, yang dihidupkan kembali oleh oleh Kementerian Pendidikan. Kalau menurut Mm-mm. kalian nih, sekarang kan paradigmanya pembelajaran itu paradigma pembelajaran baru, baru ya, di mana Mm-mm. pendidikan berpihak pada peserta didik. Menurut kalian nih, pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu seperti apa sih? Boleh dijawab sama Sinta nih. Oke, pendidikan yang berpihak pada peserta didik ya. Mm, Dari pengertiannya sendiri, kalau pembelajaran paradigma baru kan mm, memang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik ya. mm, Jadi sudah nggak kayak paradigma lama yang banyak mendengarkan guru ceramah, mm, anak-anak hanya jadikan objek ya. mm, Jadi mereka di pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini, bagaimana caranya anak-anak bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka aktivitasnya tidak hanya mendengarkan guru ceramah aja, tidak hanya 5D ya. Duduk, diam, dengarkan, datang, datang, duduk, diam, dengarkan, dan selesai gitu. Jadi nggak seperti itu, bukan pembelajarannya seperti itu, tapi pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif. Nah, aktifnya ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan eh, kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar, minat mereka, bakatnya apa. Jadi eh, benar-benar pendidik itu memperhatikan kebutuhan siswanya gitu, berpihak Jadi pada mereka. di sini dapat disimpulkan pusat pembelajaran itu peserta didik ya, bukan objek Ya, tapi betul. subjek pembelajarannya ya. Iya. Sinta setuju, Mm-mm. saya juga setuju sih. Oke. Kalau dari Rizal sama Jingga ada tambahan nggak nih? Seperti apa sih Ada dong. pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Boleh, boleh, monggo silahkan. Kita bahas dulu dari kata paradigma itu. Mm-mm. Paradigma kan adalah artinya cara kita memandang, how we see the world gitu Ya. kan. Bagaimana cara kita Wow. memandang dunia, atau kalau di pendidikan memandang peserta didik Mm-mm. gitu. Kalau di paradigma lama ya,
itu peserta didik dipandang sebagai objek tadi seperti yang bilang Sita gitu kan. Sekarang paradigma baru, cara kita memandang siswa baru itu siswa sebagai subjek atau agen pemeran utama gitulah. Iya. Ya. Jadi Sentralnya lah ya. paradigma ya, karena sekarang tujuan pendidikan itu tadi profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya kan. Mm-mm. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu sementara kita masih pakai paradigma yang lama Iya, betul, setuju. ya. Jadi untuk seperti di Google Map ya, untuk mencapai suatu lokasi tujuan itu harus punya apa? Peta. Nah, peta itu adalah paradigma baru, Mm-mm. peta yang tepat. Iya, setuju. Harus punya kuota dulu, Zal. Kalau nggak punya kuota nggak jalan. Nah, iya betul. Kalau dari Jingga ada tambahan nggak nih? Nggak ada komen nggak nih terkait pendidikan yang Wah, berpihak saya pada peserta didik? sudah di cover banget nih sama teman-teman saya yang luar biasa ini. Jadi intinya pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini harus berubah atau berarah ke student center learning ya teman-teman. Pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara di mana tujuan pendidikan itu adalah untuk agar peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya tercapai ya. Nah, mereka di sini Betul. memperoleh bekal dalam proses pembelajaran karena mereka dituntut aktif gitu ya. Mereka yang berkolaborasi, mereka yang belajar mandiri, menemukan pengetahuan dan pengalamannya sendiri ya teman-teman. Setuju sih. Nah, Iya, itu tadi mandiri itu poin yang paling penting juga itu. iya, setuju. Mandiri, Independen kan. Supaya independen. nanti mereka bisa independent financially or Mm-mm, tidak bergantung sama orang tua gitu kan. betul, setuju. Dalam segala aspek kehidupan peserta didik kita nanti ya mereka bisa stand by on their foot. Nah, Ya, kalau Their own food. Nah, kita udah bahas P3, udah bahas pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Ini nggak afdol nih kalau nggak nanya, bagaimana perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 menurut teman-teman. Boleh Jingga deh yang berkomentar sekarang, kasih pandangannya. Contoh penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21. Nah, dalam praktiknya di lapangan banyak cara dan metode yang bisa dilakukan oleh guru dalam aktivitas pembelajaran guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Contohnya seperti saat kita memulai pembelajaran, pasti kita berdoa dan diakhiri dengan saling bersyukur serta saling menyapa. Nah, adapun kita bisa memutar film dan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menyenangkan. Lalu kita bisa membagikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat para peserta didik di dalam kelas. Adapun menanamkan kebiasaan positif pada siswa seperti gotong royong. Nah, gotong royong ini kita bisa lakukan dengan hal yang simpel, ya seperti membuang sampah pada tempatnya, terus piket bersama dan sebagainya. Setuju. Adapun penerapan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital ya tadi karena kita sudah di era globalisasi, lalu kita bisa menerapkan metode dan media pembelajaran yang kolaboratif, kreatif dan inovatif. Nah, adapun pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam prosesnya itu seperti kita bisa menggunakan discovery learning, problem based learning, project based learning, inquiry learning, ataupun collaborative learning. Setuju banget. Nah, adapun kita juga perlu untuk mengajak mereka untuk saling menghargai, menghormati, menjaga toleransi dengan cara bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan keyakinan, ras, suku, bahasa, dan budaya. Nah, adapun menciptakan pengalaman belajar yang kompleks dan sesuai dengan kenyataan atau kita sebut dengan HOTS ya. Iya, betul. Sekarang lagi banget nih soal-soal yang harus berkaitan dengan dunia nyata atau sebut dengan HOTS. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning seperti itu dari saya. Oke, keren sekali. Boleh ditambahin nggak nih dari Cinta sama Rizal ada pandangan nggak nih? Atau sudah tercover semua jawabannya sama Jingga? Super sekali teman saya yang satu ini juga. Aduh, sudah banyak sekali itu contohnya. Sudah mencerminkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan P3 ya.
saja. Rizal gimana Rizal? Ada ide lain bagaimana mewujudkan P3 ini dalam proses pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21? Jadi dalam mewujudkan misalkan dimensi bergotong royong ini ya. Jadi setiap fase itu seperti taksonomi Bloom itu. Kalau di P3 ini ada misalkan di akhir fase PAUD ya. Ya siswa itu akan terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan kelompok. Nanti setelah mereka lulus usia 8 tahun ya, fase A itu mereka bisa menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok sampai akhirnya nanti di fase E nih. Mereka bisa membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Musyawarah untuk mencapai mufakat misalkan seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Rizal, pandangannya dalam sekali ya. Teman-teman kita sudah bahas panjang sekali topik ini dan kita sudah gali sangat dalam juga, mulai dari pandangan-pandangan teman-teman tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, pendidikan abad ke-21, profil pelajar Pancasila, dan bagaimana perwujudannya. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan nih buat pemirsa pendengar setia kita terkait topik kita hari ini. Bahwa memang Pancasila ini sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia agar tetap lestari dapat diupayakan dengan cara menerapkan profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di keluarga utamanya. Adapun di dalam implementasi profil pelajar Pancasila, diharapkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang demokratis, serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Selain itu, peserta didik juga kelak diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, peran kita sebagai pendidik seyogianya dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak atau pada peserta didik kita, sesuai dengan keberagaman konteks, sosial budaya, dan nilai-nilai luhur Indonesia. Memberikan pendidikan sesuai gagasan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan, artinya proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, serta memberikan pendidikan yang memanusiakan. Artinya pendidikan yang membentuk hakikat insani dengan melalui pendidikan karakter, serta memberikan pendidikan yang dapat menghayati dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia yang meliputi nilai kebinekaan ikaan, nilai-nilai Pancasila dan religiositas. Sehingga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga dengan utuh. Saya akan tutup, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Jingga, Miss Cinta, Mr. Rizal. Saya biasa manggilnya seperti itu, teman-teman. Iya, terima Teman-teman kasih. ya, sebetulnya. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Edu. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa setia Amin. kita. Amin. Untuk sesi closing ini saya akan menutup dengan sebuah quote yang dikemukakan oleh salah satu bapak bangsa kita, pendiri bangsa kita, yaitu Muhammad Hatta. Beliau mengatakan bahwa jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Semakin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di atas peta. Maka marilah kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada anak didik kita. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Merdeka.